program-program ketahanan pangan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini sebenarnya oleh RPJMN menargetkan mengawal bagaimana pembangunan, pemberdayaan masyarakat di semua desa kita, di 74.962 desa di Indonesia. Kami juga diberikan target untuk meningkatkan status desa, kemudian melakukan revitalisasi pada kawasan-kawasan pedesaan prioritas nasional, pengentasan daerah tertinggal, dan juga revitalisasi di kawasan-kawasan transmigrasi. Selama ini banyak orang yang beranggapan bahwa dana desa itu adalah satu-satunya dana yang dipakai oleh desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas pembangunan yang ada di desa. Padahal Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sudah sangat jelas menyampaikan bahwa dana desa itu hanya 1 dari 7 sumber pendapatan desa. Jadi yang ada di desa itu selain pendapatan asli desa yang bisa didapatkan oleh desa-desa oleh karena mereka melakukan aktivitas-aktivitas memberdayakan masyarakat melalui BUMDes, ini bisa mendapatkan pendapatan asli desa. Lalu kemudian yang kedua ada dana desa yang sumbernya APBN. Kemudian ada ADD atau alokasi dana desa ini yang bersumber dari APBD kabupaten kota, yang umumnya kegiatan ADD ini antara lain untuk penghasilan perangkat desa, kepala desa dan perangkatnya. Kemudian ada juga bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD kabupaten dan juga APBD provinsi, hibah, sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, pihak swasta, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah lain-lain pendapatan desa yang sah. Tetapi khusus dana desa saja, selain sumber pendapatan yang lain, dana desa saja ini sebenarnya sudah kita buatkan regulasi di tahun 2022 ini minimal 20%, angka yang sangat besar. 13,6 triliun dari 68 triliun dana desa. Tinggal bagaimana dana desa yang cukup besar untuk ketahanan pangan ini dimanfaatkan secara maksimal oleh desa-desa kita agar program ketahanan pangan ini bisa betul-betul bermanfaat untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh peserta yang saya hormati, karena persoalan pangan ini adalah persoalan yang menurut saya sangat serius. Makanya kami tidak ingin melihat persoalan pangan ini hanya ditangani Pak Dirjen dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Ketahanan Pangan saja yang ambil bagian dan pusing dengan persoalan pangan ini. Tapi tentunya Kementerian Desa juga ingin berkontribusi, ingin berkolaborasi, ingin ambil bagian. Dan karenanya kami buat regulasi betapa dana desa ini sangat terang benderang untuk bisa dipakai dalam rangka mendorong ketahanan pangan yang ada di desa. Dana desa ini sangat banyak, sangat besar jumlahnya. Dari 2015 sampai 2022 saja, tidak kurang dari 468 triliun yang dikucurkan oleh pemerintah untuk masyarakat kita di semua desa. Belum lagi tahun 2023 nanti ditambah 70 triliun. Dan memang kalau kami mencatat di Kementerian Desa, sudah sangat banyak yang dihasilkan atau output dari dana desa yang ratusan triliun rupiah ini. Sudah ada jalan-jalan desa, sudah ada jembatan-jembatan desa, pasar desa, BUMDes, tambatan perahu. Kita juga sudah mencatat ada 5.430 unit embung. Walaupun ini embungnya skala kecil, skala desa, tetapi paling tidak embung ini adalah sebuah ikhtiar untuk memberikan pengairan bagi lahan-lahan atau sawah-sawah kita di desa yang mungkin terkendala ingin menanam bercocok tanam tapi terkendala dengan pengairan. Makanya kami catat ada 5.430 unit embung yang dibiayai dari dana desa. Ada juga irigasi. Walaupun ini juga irigasi skalanya desa, tapi kami mencatat lebih dari 501.000 unit irigasi yang dibelanjakan dari dana desa ini. Kami catat unitnya, bukan volumenya, tetapi karena tiap-tiap desa mempunyai
ukuran yang berbeda-beda. Penahan tanah, sarana olahraga, air bersih, MCK, polindes, drainase, PAUD, posyandu, dan juga sumur. Sangat banyak yang dilakukan dari memanfaatkan dana desa ini. Bapak Ibu sekalian, tahun 2022 yang sisa 3 minggu efektif ini, sebenarnya kami sudah membuat regulasi bagaimana dalam prioritas penggunaan dana desa di 2022 ini, di poin 2, bagaimana dana desa ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas nasional. Dan poin D-nya adalah penguatan ketahanan pangan nabati hewani. Jadi sebenarnya tahun 2022 mulai Januari hingga saat ini ada ruangnya dan sangat besar ruangnya untuk penggunaan dana desa bagi program-program ketahanan pangan nabati dan hewani ini. Lalu kemudian ini diperkuat dengan peraturan Presiden nomor 104, bahkan menekankan bahwa 20% dari pagu dana desa yang ada itu diperuntukkan untuk ketahanan pangan. Jadi kerja-kerja kami di Kementerian Desa tentunya melakukan komunikasi dengan Dinas PMD Provinsi, dengan Dinas PMD Kabupaten Kota yang punya desa, karena ada juga kota yang punya desa, itu kami mendorong terus dan memastikan bagaimana 20% untuk program ketahanan pangan ini memang betul-betul diseriusi, dimasukkan dalam perencanaan pembangunan untuk kemudian dieksekusi dengan kegiatan-kegiatan yang beragam tergantung dengan apa yang menjadi karakteristik, apa yang menjadi kondisi faktual, apa yang menjadi potensi yang dimiliki oleh desa. Kalau desa tersebut potensinya di bidang pertanian, silakan 20% itu dipakai untuk program-program di bidang pertanian. Kalau potensinya di bidang peternakan, tidak apa-apa 20% itu dipakai untuk pengembangan peternakan, karena ketahanan pangan yang kami maksud ini adalah ketahanan pangan nabati dan juga hewani. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang dimiliki, potensi yang dimiliki oleh desa. Kami juga mendorong desa-desa ini di seluruh Indonesia melakukan pemetaan, melakukan pendataan yang berbasis SDGs. Sehingga dengan pendataan berbasis SDGs itu nanti akan kelihatan apa yang menjadi persoalan di desa, apa yang menjadi permasalahan di desa. Nanti kalau pendataannya dilakukan secara benar oleh desa-desa kita, nanti akan terpetakan tipologi-tipologi masing-masing desa. Salah satu tipologinya itu adalah tipologi yang mengedepankan kebijakan ketahanan pangan. Dan kalau ini dikaitkan dengan program Kementerian Desa yang mendorong dana desa ini dipakai untuk percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka ketika tipologi desa itu adalah tipologi ketahanan pangan, maka dia akan erat hubungannya dengan dan bersinergi, beririsan dengan SDGs ke-1, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, SDGs ke-3, SDGs ke-9, ke-14, 15, 17, dan 18. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami juga di Kementerian Desa ini tentunya tetap melakukan komunikasi yang intens dengan teman-teman di Kementerian Pertanian untuk mengawal program-program ketahanan pangan di desa ini agar tepat sasaran. Selain itu, kami di Kementerian Desa juga sudah menerbitkan keputusan Menteri tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Jadi Kepmennya sudah ada. Jadi kalau teman-teman di desa atau di dinas yang menginginkan kira-kira apa sih dana desa yang 20% ini dipakai untuk ketahanan pangan, kami sudah memiliki keputusan Menteri yang tujuannya adalah untuk mewujudkan bagaimana kecukupan pangan di desa itu bisa terpenuhi. Bagaimana desa-desa kita tidak kekurangan pangan, apalagi tidak mampu menciptakan pangan. Jadi kita sudah buatkan keputusan Menteri ini, dan dalam keputusan Menteri ini kami sudah memuat bagaimana prinsip-prinsip ketahanan pangan yang ada di desa itu, bagaimana kita mendorong
mendorong masyarakat untuk tetap melakukan kearifan lokal untuk menumbuhkan kegotong royongan. Bagaimana keswadayaan, rasa swadaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ada keterpaduan, partisipasi antar masyarakat, kesetaraan, kemandirian, dan juga sustainable, keberlanjutan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, untuk ketahanan pangan ini tentunya harus masuk dalam APB desa. Dalam APB desa itu sendiri, salah satunya adalah dana desa. Walaupun ada sumber dana lain seperti yang saya kemukakan tadi. Dana desa untuk 20% ketahanan pangan inilah yang didorong oleh desa kita. Kami mendorong desa agar dia mewujudkan ketersediaan, mewujudkan pemanfaatan, dan keterpaduan, keterjangkauan pangan yang ada di desa. Nah, salah satu indikatornya adalah bagaimana ketersediaan pangan itu di desa. Ketersediaan pangan dari hasil produksi lokal, hasil produksi masyarakat, ketersediaan dari lumbung-lumbung pangan yang ada di desa. Makanya kami pun tidak keberatan membuka ruang manakala desa itu membutuhkan lumbung pangannya menjadi prioritas, menjadi kebutuhan. Apakah itu basisnya PRRT, per RW, dusun, lingkungan, silahkan dana desanya dipakai untuk membangun lumbung pangan. Ketersediaan data dan informasi juga penting. Makanya ini harus sinergi dengan program Kemendes yang mendorong dilakukan pendataan yang berbasis SDGs agar ketahuan persoalan data-datanya secara valid melalui pendataan tersebut. Kemudian kelancaran distribusi, pemasaran pangan di desa, ini dari sisi keterjangkauannya. Untuk pemanfaatan pangannya, bagaimana konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Pemanfaatan lahan-lahan yang kosong agar masyarakat bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan di masa pasca pandemi ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada beberapa contoh yang saya tampilkan bagaimana penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani yang saat ini dilakukan di desa-desa kita. Jadi ada pengembangan usaha pertanian. Kalau lokasi-lokasi di desa itu cocok dan karakternya bisa untuk pengembangan pertanian. Kalau dia cocok dan desa itu potensi di bidang perkebunan, silahkan dana desa ini dipakai untuk perkebunan. Kalau dia kehutanan, silahkan peternakan ataupun perikanan. Contoh lainnya seperti yang saya kemukakan tadi adalah pembangunan lumbung pangan yang ada di desa. Juga penguatan ketahanan pangan lainnya, apakah di bidang perikanan, ikan keramba, air tawar, air laut, dengan mengedepankan kewenangan desa. Jadi amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Desa ini adalah dana desa dipakai sesuai dengan peruntukannya, apa yang menjadi prioritas yang dimusyawarahkan dalam masyarakat, karena dana desa ini basisnya adalah dana yang harus dikomunikasikan dan dibicarakan secara rembuk bersama dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Begitupun halnya pengelolaan pasca panen. Kalau dana desanya menurut kepentingan masyarakat, menurut hasil musyawarah bahwa yang dibutuhkan adalah alat pengolahan pasca panen, maka dana desa pun kami berikan ruang untuk dipakai untuk pengolahan pasca panen. Karena ketika masyarakat misalnya panen, lalu hasil panennya dijual, itu nilai ekonominya berbeda ketika hasil panen itu diolah dulu. Dengan pengolahan itu ada nilai ekonomi yang bertambah. Ada penambahan lapangan kerja di desa-desa kita. Jadi sebenarnya program ketahanan pangan yang ada di desa, 20% dari paguda dan desa ini nuansanya adalah sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada langkah-langkah pemanfaatan untuk ketahanan pangan. Pertama, kita harus memastikan bagaimana program atau kegiatan yang direncanakan ini adalah betul-betul menjadi kewenangan desa. Contohnya, untuk pemanfaatan dana desa di bidang ketahanan pangan terkait dengan infrastruktur jalan tani.
Kalau jalan tani itu menjadi aset desa, silahkan dibangun jalan taninya. Kalau irigasinya bukan menjadi aset pemerintah level atasnya, silahkan dipakai dana desa untuk memperlancar penyaluran air sampai dengan ke sawah-sawah masyarakat. Dan langkah kedua, bahwa semua program-program tersebut, langkah-langkah tersebut harus diputuskan dalam musyawarah. Karena musyawarah desa ini adalah forum tertinggi yang ada di desa, dan forum ini diakui secara kelembagaan. Dialah yang memutuskan dana ini diperuntukkan untuk apa. Kemudian yang ketiga, program ini harus direncanakan dan harus tertuang dalam rencana kerja pembangunan yang ada di desa. Masuk dalam anggaran pendapatan belanja desa. Kemudian ini harus dipublikasi, semua masyarakat desa harus tahu, dan disampaikan di tempat-tempat terbuka agar masyarakat bisa memahami bahwa dana desa yang dimiliki oleh desa X misalnya jumlahnya sekian, 20% dari jumlah itu diperuntukkan untuk ketahanan pangan, program-program dan kegiatannya seperti ini dan seperti itu misalnya. Nah, dibutuhkan pula di dalam pengelolaan ini, kelembagaan yang ada di desa itu harus mengambil peran. Pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desanya misalnya, dia harus mewujudkan ketahanan pangan di desa melalui penyediaan, melalui keterjangkauan, pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Masyarakat desa harus memberikan intensifikasi lahan milik masyarakat sebagai sumber produksi pangan keluarga. Itu salah satu contohnya. Intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan. Harus masyarakat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan ini. Tadi Bapak Direktur Jenderal menyampaikan bahwa program ketahanan pangan ini adalah kerja-kerja kolaborasi. Saya tahu betul itu. Makanya Kementerian Pertanian mengambil bagian, Dinas Pertanian Provinsi, PMD Provinsi juga harus ambil bagian. Kabupaten, Dinas Pertaniannya, Dinas PMD-nya, desa juga harus ambil. Termasuk masyarakat harus mengambil bagaimana pengelolaan stok pangan yang berlevel keluarga atau berbasis keluarga. Begitupun halnya BUMDes. Kita memiliki BUMDes sangat banyak. Lebih 50.000 BUMDes dari 74.000 lebih desa kita. Ini pengelolaannya boleh. BUMDes ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lumbung pangan, penyediaan permodalan untuk unit-unit usaha yang bergulir bagi masyarakat, silakan. Penyewaan peralatan pertaniannya juga boleh dimiliki oleh BUMDes. Termasuk bagaimana kebersamaan atau keterlibatan perguruan tinggi, keterlibatan BUMN, lembaga swasta, ormas, media massa yang terkait. Tentu misalnya ada perguruan tinggi punya kepedulian terkait ketahanan pangan ini, melakukan pelatihan, bimbingan, pendampingan di desa. Bimbingan pelatihannya itu boleh kerjasama dengan desa, memakai dana desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Memberikan informasi terkait akses permodalan, informasi terkait pengolahan produksi, promosi kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan yang ada di desa. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, khusus tahun 2023 yang sudah di depan mata ini, kami pun tidak ketinggalan lagi. Kalau 2022 ini, Kementerian Desa sangat bersemangat mendorong dana desa ini sebagian dipakai untuk ketahanan pangan, maka tahun 2023, tahun depan insya Allah, yang Permendesnya kita sudah terbitkan sejak bulan Agustus yang lalu, Permendes nomor 8 tahun 2022, program ketahanan pangan nabati hewani ini tetap kita dorong. Tetap kita buka ruangnya agar desa-desa memanfaatkan dana desanya untuk ketahanan pangan hewani dan nabati. Terkait berapa persen? Kalau tahun 2022 ini adalah 20% dari pagu dana desa, berapa persen untuk ketahanan pangan di 2023 ini? Angkanya tidak jauh-jauh beda. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini Peraturan Menteri Keuangan PMK-nya sudah keluar. Kami selalu koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan PMK terkait yang salah satu bunyinya itu adalah persentase ketahanan pangan.
Kami mendorong angka itu agar tidak jauh dari angka 20% di tahun 2022. Jadi sebenarnya dari sisi kelembagaan, Kementerian Desa ini sangat mendorong agar dana desa ini dipakai untuk ketahanan pangan yang ada di desa-desa kita. Saya selalu pada berbagai kesempatan mengatakan bahwa persoalan pangan dalam beberapa tahun ke depan ini sangat serius. Selain energi, pangan ini menjadi persoalan serius yang jika kita tidak mengambil langkah-langkah taktis sejak sekarang, maka ini akan menjadi persoalan yang sangat besar dampaknya bagi keberlangsungan hidup warga kita yang ada di desa-desa. Tidak apa-apalah saat ini kita membuat regulasi yang sedikit memaksa dana desa ini harus sekian persen untuk ketahanan pangan, tapi toh ikhtiar dari regulasi yang kita buat ini adalah kembali kepada kepentingan masyarakat desa kita untuk jangka panjang nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pikir demikian. Sebelum saya tutup, ini ada catatan karena tema diskusi kita hari ini adalah juga terkait Sulawesi Selatan. Ini pemanfaatan dana desanya. Sulawesi Selatan itu di tahun 2022 ini punya dana desa 2,1 triliun rupiah. Kalau 2,2 triliun 117 miliar ini yang merupakan dana desa pagu untuk Sulawesi Selatan, kita kalikan 20% untuk ketahanan pangan, artinya di Sulawesi Selatan saja ada dana 423 miliar rupiah yang ada di desa-desa kita yang bisa dipakai untuk mendukung program ketahanan pangan. Makanya pada kesempatan ini hadir Pak Kadis PMD Provinsi Sulawesi Selatan dan juga dari Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, saya minta untuk berkolaborasi untuk melakukan pendampingan agar desa-desa kita tidak keliru di dalam memanfaatkan dana yang begitu besar untuk ketahanan pangan ini. 423 miliar rupiah di Sulawesi Selatan ini adalah angka yang sangat besar. Kalau dia di-manage secara baik, ada pendampingan yang baik dari dinas atau SKPD terkait, maka saya sangat yakin bahwa Sulawesi Selatan yang walaupun saya tahu punya lahan dan merupakan lumbung pangan yang cukup bagus, tetapi paling tidak dengan kehadiran dana desa ini bisa ketahanan pangannya lebih mantap lagi, ketersediaan pangannya lebih hebat lagi untuk masa-masa yang akan datang. Ini beberapa hal yang saya sampaikan, Bapak Ibu, seluruh peserta webinar yang saya hormati. Mohon maaf Ibu Juliana.